Salam otak atik matuk dari bengkel Putra Tani. Jumpa lagi dengan kita. Di sini kita akan mereview kompor berbahan bakar oli bekas. Bentuk penampakannya kompor seperti ini. Bahan bakar kita menggunakan oli bekas. Sebagai pendorong kita menggunakan dinamo blower 12 volt sehingga menghemat listrik. Di sini dilengkapi juga dengan dimmer pengatur kecepatan sehingga apinya nantinya bisa besar dan kecil. Di sini kita juga sediakan mie instan. Kita akan mencoba merebus mie instan. Yang pertama, apakah nanti rasanya akan berbeda atau gimana? Karena timbul pertanyaan, banyak pertanyaan, apakah nanti rasanya akan berubah. Makanya kita akan coba. Di sini ada tisu. Tisu ini sebagai pembakaran awal. Pembakaran awal sebelum menyalakan kompornya nanti. Yang pertama kita lakukan, kita isikan dulu, tuang dulu olinya, oli bekas bos ya, oli bekas. Di sini kita isi sampai penuh. Kalau menurut survei kita, 1 liter oli bekas itu bisa bertahan pemakaian 5-6 jam non-stop loh ya. 1 liter oli bekas ini mampu untuk menyalakan kompor ini 5-6 jam non-stop. Nah, setelah kompornya ini terisi, kita buka keran yang menuju ke pembakaran untuk mengisi oli supaya masuk ke tabung pembakaran. Dengan adanya kompor bahan bakar oli bekas ini, saya rasa akan sangat membantu kaum emak-emak maupun kaum produksi untuk produksi makanan. Sudah terisi. Langkah awal yang kita lakukan, kita siapkan tisu 2 atau 3, kita tata untuk penyalaan awal. Baru kita nyalakan. Sebelum apinya ini panas atau terbakar semua, jangan menyalakan blower dulu. Proses ini yang memang agak lama, sebenarnya lebih cepat jika kita pakai sedikit bensin. Jadi bensin itu berfungsi untuk mempercepat pembakaran yang ada, pembakaran oli bekas ini. Sambil kita menunggu, kita siapkan juga mie rebusnya, mie instan. Jangan lupa ini ada cabenya juga, karena makan mie instan tanpa cabai merasa kurang sedap. Kita tunggu sampai ininya menyala semua atau hampir panas lah bilanya. Bila dirasa kurang, bisa ditambahi untuk tisunya. Cukup simpel sebenarnya. Cukup mudah untuk digunakan. Di sini juga ada dimmer pengatur kecepatan untuk
mengatur kecepatan nyala apinya. Di awal memang akan merah, tapi setelah menyala dia akan biru. Belum panas, kita tunggu berapa menit. Nggak sampai 5 menit, mungkin 2 atau 3 menit dia sudah panas. Setelah panas, kita putar ini. Nyala apinya seperti ini, biru hatiku, sehingga tidak membuat panci ini gosong. Karena kalau nyalanya merah, panci ini akan gosong. Sekarang kita coba. Ini air biasa, bukan air apa-apa, air rasa atau air macam-macam, ya disangka air macam-macam. Nah, setelah menyala, kita cukup atur di sini untuk menambahkan atau meneteskan oli. Cukup menetes saja supaya dia stabil. Kita bisa, semakin banyak oli ini yang menetes, maka nyalanya api dia akan besar, semakin besar. Semakin dia kecil, nyala apinya juga kecil. Di sini kita bisa atur kecepatannya setelah menyala. Jadi jangan khawatir kalau gosong, karena nyala apinya bisa diperbesar dan diperkecil. Apabila kita butuh cepat, ya dibesarkan. Saya rasa dengan api seperti ini pun cukup untuk pemasaran. Kecuali kalau kita untuk produksi mungkin bisa. Kalau untuk produksi makanan itu baru kita membutuhkan api besar. Tapi kalau untuk sekedar dapur, masak dapur, kita butuh api kecil saja. Siapkan mie instan yang kita sediakan untuk dari awal. Keluarkan bumbunya, bumbunya kita masukkan. Minyak matang sedikit. Siap. Karena terlalu banyak oli, jadinya apinya besar.
kompor ini sangat cocok untuk merebus air ataupun untuk produksi makanan karena dia apinya bisa sangat besar, tidak kalah dengan kompor 1000 mata. Tinggal kita mengatur kecepatannya ini ada, sambil kita stabilkan dengan keluaran olinya. Bahan bakarnya pun cukup dengan oli bekas, sangat menghemat sekali dan ramah lingkungan. Kita tunggu sampai minyak apa kok jadi empuk. Lapin panas dia kali lapin. Nah, apinya bisa sangat kecil. Tambahan dia kan bisa lagi. Permainannya untuk nyala api biru tinggal di setelan ini aja, setelan keluarnya oli ini. Jadi kita mainkan di sini. Cukup. Kita matikan blower. Untuk mematikan kompor ini pun sangat mudah sekali. Ini untuk mematikan kompornya atau menjedra kompornya. Sangat mudah sekali dan simpel. Kita coba, ini kita racik minyak yang sudah kita masak tadi. Seharusnya ini kuahnya diganti, tapi karena kita untuk membuktikan apakah ada rasa olinya atau rasa yang lain, rasanya berubah, maka sengaja kita tidak ganti kuahnya. Dengan begini, ini sudah mati, kompor sudah mati, blower pun sudah kita matikan. Apabila kita ingin menjeda atau kita mau masak lagi, dinyalakan lagi, dia otomatis menyala sendiri. Tinggal kita tekan blowernya. Sangat mudah sekali untuk menjeda. Kita permainkan di sininya. Apinya pun sangat biru, sangat kecil. Tergantung di setelan olinya ini. Kita mematikan, tinggal matikan blower. Beres. Tidak berbahaya. Posisi menyala. Tidak berbahaya sama sekali, jadi tidak khawatir terjadi meledak atau kebakaran. Beres. Kita coba cicipi mie yang kita rebus dengan oli bekas. Dengan oli bekas, dengan bahan bakar oli bekas. Wah, dulu kabel dulu. Aromanya tetap mie. Rasanya pun tetap mie.
rasanya tidak berubah. Pak, rasanya Pak Ngut pikir manipulasi Pak. Kok dipikir manipulasi kok. Ono rasa oli? Mantap. Semoga video ini, alat ini bisa membantu untuk warga BPT Kota Asing Matuk.